Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8, khususnya 81 dan 82. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut ke materi kita. Pagi ini kita akan bahas pokok bahasan proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Anak sekalian, sebelum kita bicarakan lebih lanjut, mari kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai, anak sekalian? Mari kita bicarakan pokok bahasan pagi hari ini sekalian, yaitu proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Perhatikan sekalian ya. Lihat. Yang pertama kita bicarakan peran Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran antar Asia dan Eropa. Ada dua faktor utama kenapa Indonesia itu punya peran penting dagangan antar Asia. Yang pertama, letak geografis Indonesia berada pada jalur pelayaran Asia Eropa. Ya. Adanya di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia penghasil rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Kalian kita lanjut. Latar belakang kenapa bangsa Eropa itu penjelajah samudera khususnya ke negara kita Indonesia. Sebab awalnya itu jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 Masehi. Kemudian bangsa Eropa, Turki menutup Konstantinopel untuk Eropa. Karena ditutup, maka orang-orang Eropa akhirnya ada kelangkaan di rempah-rempah. Karena langka rempah-rempah, maka orang Eropa itu datang langsung mencari negeri asal penghasil rempah-rempah, antara lain adalah negara kita Indonesia. Lanjut kalian ya. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia apa? Tujuan itu dikenal dengan istilah 3G, itu God, Glory, Gospel. God itu mencari kekayaan, itu mencari rempah-rempah. Glory, mencari kejayaan, ingin menjajah, ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Inilah 3 tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dikenal dengan istilah 3G, God, Glory, dan Gospel. Lanjut sekalian ya, kita lanjut. Pelopor penjelajahan samudera. Yang pertama, negara Portugis, dipelopori oleh Bartolomeus Dias tahun 1486 Hijriah Masehi. Ya, perhatikan itu perjalanannya dari Lisabon terus ya. Sendiri ya. Kita lanjut. Yang kedua, Vasco da Gama 1498 Masehi. Bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511. Kemudian Maluku jatuh ke tangan Portugis 1512-nya. Lanjut kalian ya, kita lanjut. Kemudian yang kedua, negara Spanyol. Pelopor pertama adalah Christophorus Columbus 1492. Baca sendiri tuh, bertolak awalnya ya. Kemudian yang kedua adalah ekspedisi Magellan dan Cano 1501 Masehi. Perhatikan itu, bertolak dari Spanyol ke arah barat, menguasai Samudra Atlantik dan seterusnya ya. Terakhir masuk lewat Tanjung Harapan ya. Kita lanjut kalian ya. Ya. Dasar landasan yang dipakai dalam penjelajahan samudra adalah perjanjian Tordesillas. Ya, itu adalah yang disetujui disepakati oleh Paus Alexander VI yang berisi pembagian wilayah arah penjelajahan samudra. Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Yang kedua, akibat pertemuannya Portugis dan Spanyol di Maluku,
maka muncul perjanjian Saragossa tahun 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Nah, sekalian, itu perjanjian Saragossa. Ya. Lanjut soalnya, yang ketiga Belanda, negara Belanda. Jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis karena ada petunjuk jalan dari Jan Hugo van Liston, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis. Yang pertama, pelopornya adalah Cornelis de Houtman, 1596. Ya. Kemudian perhatikan itu kebaca sampai di Banten karena sombong, kasar ditolak oleh Banten. Yang kedua, Jacob van Eyck, kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Ya, berikutnya berdirinya POC, itu Perenage of Industry Company. POC kalian yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertama Peter Booth. Tujuan POC itu ada 4, ya baca sendiri ya. Kita lanjut berikutnya. POC mempunyai hak oktroy, hak paten yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada POC. Isinya ada 7 poin. Soal ini punya hak oktroy ada 7 poin ya, dari hak oktroy POC di Indonesia ya, di Indonesia khususnya. Lanjut, kedatangan Indonesia pada masa keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Peter John Schoon 1619. POC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta dengan alasan 2. Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. Yang kedua, POC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. POC menghancur leburkan kota Jayakarta dan di atas runtuhan kota Jayakarta berdirilah kota Batavia. Kemudian kita lanjut. Nah, terakhir sebelum berakhir, tugas ya ada 5 soal yang harus kamu jawab ya. Ini 5 soal yang kamu jawab dengan baik. Bapak yakin kamu bisa. Sampai sini saja sekalian PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi PJ berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.